Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bontang. Bersama saya Asmanina dari TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang. Saya Amina dari TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang. Saya Rahmawati dari SD Muhammadiyah 2 Kota Bontang. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik, Tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Asma? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Rahma bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Asma. Baik Bu Asma, hari ini saya akan melakukan supervisi ya Bu Asma. Hari ini Bu Asma akan bertindak sebagai coach untuk praktek coaching kita hari ini. Sebelum praktek coaching dimulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Asma ya Bu. Baik Bu. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, ada beberapa hal nantinya yang akan saya nilai selama proses coaching berlangsung. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Asma. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan selama proses coaching ini berlangsung. Nah, di antaranya yang pertama yaitu bagaimana nantinya Bu Asma menjalin kemitraan dengan coachingnya. Dalam hal ini Bu Asma akan mengcoachi Bu Ami ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah proses kreatif di mana nanti Bu Asma memancing Bu Ami untuk melakukan atau mengeluarkan ide-ide yang baru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian nanti ada yang terakhir yaitu nanti di mana Bu Asma memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Ami. Nah, apakah rubrik penilaian ini bisa dipahami Bu Asma? Alhamdulillah bisa Bu. Siap. Oke, baik. Nah, nantinya juga saya akan memperhatikan apakah praktek coaching kita pada hari ini dilakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu Asma. Nah, setelah rubrik penilaian ini, yang kedua yang akan kita diskusikan nanti adalah dalam praktek coaching, apakah kompetensi yang ingin Bu Asma kembangkan nantinya. Ya, baik Bu. Dalam praktek coaching hari ini itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tersebut. Nah, baik Bu Asma, kira-kira nih Bu Asma dari yang ketiga kompetensi coaching tadi ini yang mau Bu Asma lebih spesifikasikan nanti ini yang mana nih, bagian yang mana nih? Sebenarnya semua ya Bu ya, cuman kalau salah satu saya itu akan lebih spesifik ke kompetensi kehadiran penuh mungkin. Oke, baik Bu Asma. Nanti kompetensi kehadiran penuh yang akan lebih saya perhatikan ya dalam proses coaching hari ini. Nah, baik untuk kompetensi kehadiran penuh ini nanti apakah ada indikator keberhasilan yang ingin Bu Asma tercapaikan hari ini? Nah, indikator ketercapaian keberhasilan di kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, di sini kan kalau kehadiran penuh itu butuh komitmen Bu ya, dari awal sampai akhir kita itu harus fokus. Jadi mungkin indikator keberhasilan itu saat saya sebagai coach itu bisa fokus dari awal sampai akhir coaching dan tidak keluar dari alur permasalahan yang diceritakan oleh si coach tersebut. Itu sih indikator keberhasilan yang saya inginkan. Berarti indikator keberhasilan dari Bu Asma dapat berkomitmen fokus dari awal sampai akhir coaching sehingga tidak keluar dari permasalahan yang ada ya Bu Asma. Iya, benar sekali Bu. Oke, berarti langsung aja kita praktek coachingnya hari ini dengan Bu Ami ya Bu Asma. Semoga berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.
Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Ami. Selamat siang Bu Asma. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat. Iya. Ada apa nih? Ya begitulah Bu. Namanya juga bersama-sama anak-anak kan. Ada suka dukanya Bu Asma. Ada apa nih? Ada yang mau dibicarakan atau bagaimana? Iya, betul sekali sih. Kalau Bu Asma ada waktu sih, a- ingin ngobrol-ngobrol permasalahan yang ada Silakan. di kelas. Oke. Mungkin apa yang ingin dibicarakan sama Bu Ami? Jadi akhir-akhir ini eh, ada beberapa anak, tapi yang saya perhatikan ini karena yang nampak sekali itu perubahan itu pada anak saya, Reval namanya, yaitu menunjukkan perubahan dari yang awalnya semangat, kemudian ketika saya tidak masuk karena sakit, itu dia mulai tidak semangat lagi, bahkan akhir-akhir ini sama sekali tidak mau mengerjakan apapun, bahkan menangis selalu. Sebelum kita lebih jauh ya berbicaranya, Betul. mungkin dari percakapan kita hari ini ya Bu Ami, apa yang Bu Ami ingin dapatkan atau harapkan? Gitu? Yang pertama saya ingin harapkan itu ada solusi dari permasalahan saya. Kemudian sesudah dari solusi itu akhirnya anak saya Reval ini bisa memiliki semangat lagi Bu Asma, untuk dia bisa mengikuti kegiatan, bahkan tidak hanya Reval tetapi anak-anak yang lain yang di kelas. Berarti kita dari percakapan ini mau menemukan solusi Iya. bagaimana untuk menghadapi anak tersebut supaya anak tersebut itu kegiatan pembelajaran lebih baik lagi ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita sudah cerita sedikit ya. Boleh Ibu ceritakan kembali yang lebih lengkap, lebih detail ya Bu ya? Nah, silakan. Iya, baik, terima kasih Bu Asma ya. Jadi Reval ini dulu awal pelajaran baru tidak seperti ini. Maksudnya dia senang aja mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, mau saja mengikuti. Kemudian ada satu kondisi di mana saya tidak masuk beberapa hari dan kelas digantikan oleh guru pengganti. Seperti itu. Kemudian di kelas saya itu ada anak yang istimewa satu, berkebutuhan khusus, dan memang ekstra pengawasannya, ekstra penjagaannya. Sesudah saya tidak masuk, ternyata itu memberi dampak buat anak tersebut, yaitu Reval. Dimana ketika saya sudah mulai masuk aktif mengajar lagi, saya mendapati Reval ini dia kayak ketakutan, kemudian selalu menangis setiap kali kita mau melakukan kegiatan, bahkan ketika mulai masuk gitu selalu menangis gitu. Seperti itu. Bahkan beberapa hari yang lalu dia tidak mau melakukan sama sekali mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Dari cerita yang saya dengar juga seperti itu ya. Mungkin ada faktor penyebab gitu Bu Ami, kenapa anak tersebut Ya kalau dari cerita, ya seperti itu. betul. Saya dengar dari cerita guru yang mengajarkan saya, ternyata ketika saya tidak masuk, anak yang istimewa tadi, anak saya namanya Gibran, ini dia ternyata sempat ada kasus memukul, mungkin tidak secara langsung, tapi namanya anak istimewa, mungkin oleh karena dia diganggu atau mainannya direbut, akhirnya dia memberikan reaksi memukul siapapun yang ada di dekatnya, termasuk Reval ini. Jadi sepertinya tindakan dari Gibran ini menimbulkan efek tersendiri buat Reval gitu. Jadi dia mulai takut nanti dipukul lagi atau apa gitu. Jadi sebelumnya Ibu sudah bertanya juga ya sama guru penggantinya ya Bu? Iya, bertanya sama guru pengganti. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang sudah Ibu lakukan untuk
mengatasi masalah ibu tersebut terhadap Reva yang sudah ibu lakukan? Yang sekarang? sudah saya lakukan awal-awal ketika saya mendapati rival seperti itu, selain tadi saya menanyakan ke guru pengganti, saya menanyakan juga ke orang tua gitu. Saya menanyakan ke orang tua, ada apa gitu. Ternyata cerita dari orang tuanya, karena Reva mungkin cerita ke mamanya, jadi mamanya kayak cerita ke saya. Ternyata juga sama yang diceritakan oleh guru pengganti tersebut. Jadi yang saya lakukan itu tadi sih masih sekedar chatting sama lewat grup, lewat WA pribadi ke mamanya. Kemudian ya sedikit ekstra penjagaan ke rival. Berarti sudah ada ya, ada yang ibu lakukan gitu ya. Mungkin dari apa yang ibu lakukan itu berapa sih skalanya, skala keberhasilannya 1 sampai 10 deh? 1 sampai 10. 1 sampai 10 skalanya mungkin 7. 7 ya? Iya, 7, 6 atau 7 lah, 7 lah. Itu berarti belum terlalu terlihat ya? Mungkin. Belum, iya belum. Berarti karena belum terlalu terlihat yang sudah ibu lakukan kan, mungkin ada rencana yang ingin ibu lakukan selanjutnya atau ke depannya? Rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya saya akan tetap berhubungan dengan orang tuanya, karena itu membangun kolaborasi dengan orang tua murid. Saya tetap akan mengkomunikasikan perkembangan Reva, namun ada tindakan yang akan saya lakukan untuk hal ini, yaitu saya akan berkunjung ke rumahnya. Karena 2 hari yang lalu sesudah dia tidak mau, ternyata dia tidak masuk gitu. Jadi saya ingin rencana pertama yang akan lakukan ada saya mengunjungi rumahnya, mungkin menanyakan sebabnya dan kemudian mungkin membujuk lagi. Kemudian selain itu saya akan melihat lagi pembelajaran saya gitu. Saya akan berusaha untuk membuat kegiatan yang mana Reva suka gitu. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan orang tuanya, sekalian melihat apa kesukaan dia di rumahnya, apa yang itu membuat dia termotivasi. Itu juga nanti yang akan saya adopsi untuk pembelajaran saya di kelas gitu, supaya meningkatkan Reva antusias untuk mengikuti kegiatan di kelas. Rencana Bu Ami sudah bagus sekali ya. Sudah banyak rencana-rencana yang ingin ibu lakukan. Mungkin selain orang tua murid, ada lagi yang ingin ibu libatkan dalam rencana ibu tersebut? Orang tua murid mungkin rekan sejawat ya, rekan ya. sejawat, di mana nanti mungkin menanyakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa untuk meningkatkan semangat belajar anak lewat kegiatan yang menarik, pembelajaran yang bervariasi, diferensiasi, kemudian nanti juga alat-alat peraga yang menunjang untuk pembelajaran. Selain itu juga secara tidak langsung juga kerjasama dengan anak-anak yang lain gitu, supaya anak-anak yang lain pun juga aktif juga, akhirnya terjalin kolaborasi yang bagus antara Reva, teman-temannya, bahkan anak Gibran sendiri tersebut. Bagus sekali Bu Ami ya. Apa kolaborasinya dengan orang tua murid, ke murid itu sendiri, sama ke guru lain juga ya, nanti dilibatkan untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan ya buat anak-anak ya, dan sesuai kebutuhan murid ya. Betul. Mungkin waktu yang ibu perlukan, atau kira-kira kapan sih yang ibu mau merencanakan rencana ibu tersebut? Kalau untuk mengunjungi mungkin sesegera mungkin ya Bu Asma ya. Terus kalau untuk rencana kegiatan yang bervariasi dengan persiapan pembuatan APE dan lain sebagainya, saya usahakan secepatnya, mungkin akhir pekan ini. Lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik, betul sekali. Oke. Nah, kita ini sudah di akhir percakapan ya Bu Ami ya. Nah, apa yang Bu Ami dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Ya, saya sangat bersyukur sih dapat kesempatan. Yang pertamanya saya mungkin pendam sendiri ya, begitu. Jadi saya bingung kayak apa ya gitu. Tapi sesudah percakapan dengan Bu Asma, kemudian akhirnya saya di apa namanya termotivasi lagi, kemudian menemukan sendiri solusi-solusi, bahkan ide-ide, bahkan rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan selanjutnya itu akhirnya ternyata dari pertanyaan Bu Asma itu memunculkan tercetus ide-ide seperti itu. Jadi di sini saya hanya menanyakan ke Bu Ami, tapi Bu Ami sendiri yang menemukan solusinya. Ya, akhirnya saya lega dan bahagia. Alhamdulillah. Mungkin di lain kesempatan atau mungkin nanti Bu Ami bisa ceritakan kembali kepada saya sudah berhasil rencana-rencana yang Bu Ami lakukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya, mohon dukungannya Bu Asma, semoga rencana ini berjalan dengan lancar dan harapannya nanti akhirnya tercapai juga untuk anak Reva, anak di kelas, bahkan untuk saya sendiri. Semangat terus Bu Ami ya. Terima kasih Bu Asma, amin. Terima kasih Bu. Ya, enggak apa-apa, saya sangat terima kasih. Oke, selamat siang Bu Asma. Siang. Alhamdulillah Bu Asma, proses coaching sudah selesai ya. Saya perhatikan tadi sangat seru sekali proses coaching hari ini dengan Bu Ami. Iya Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan percakapan prasupervisi dan tadi juga sudah mengikuti keseluruhan praktek coachingnya Bu Asma yang dilakukan bersama dengan Bu Ami. Dari keseluruhan proses itu sekarang kita masuk ke tahap pasca supervisi ya Bu Asma ya. Siap-siap. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, ketika dilakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi yang Bu Asma harapkan muncul dengan indikator-indikatornya itu apa saja yang sudah bisa dilaksanakan? Nah, tadi di awal kan indikator ketercapaian keberhasilan yang saya inginkan itu ya, yang lebih spesifik itu saya ingin kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, saya tadi tuh selama proses coaching itu saya sudah berkomitmen dari awal. Saya ini ingin menjadi ingin kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh saya itu ada dalam coaching tersebut. Jadi dari awal saya berkomitmen mendengarkan cerita dari si coach saya itu Bu Ami. Jadi saya itu fokus dari awal sampai akhir Bu. Jadi nggak keluar sudah saya ini kan komitmen dari awal sudah nggak keluar dari permasalahan yang diceritakan oleh Bu Ami seperti itu. Nah, berarti sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai di awal tadi ya Bu Asma ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang pada saat tadi pelaksanaannya yang sudah saya perhatikan ya Bu. Alhamdulillah praktek coaching hari ini itu berjalan dengan sangat luar biasa, sudah sangat baik sekali. Saya melihat sudah terjalinnya kemitraan antara Bu Asma dengan Bu Ami gitu ya, di mana Bu Asma sudah berkomunikasi dengan sangat akrab dan santai. Kemudian si Bu Aminya juga sudah menanggapi tanpa beban ya, tanpa rileks dengan permasalahan yang dia ceritakan. Kemudian juga sudah terjadi proses kreatif di mana Bu Asma sudah berhasil memberikan kehadiran penuhnya Bu Asma dalam hal ini ya, tadi kompetensi yang sudah ingin dimunculkan. Nah, sudah saya lihat juga di awal tadi Bu Aminya sudah merasa bingung ya dalam menyelesaikan permasalahannya itu seperti apa gitu. Namun pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot terus dengan kehadirannya Bu Asma secara penuh tadi, nah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan Bu Ami yang tadi Bu Ami ceritakan tadi. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan Bu Ami tadi bisa melaksanakan rencananya dengan baik dan lancar ya Bu Asma. Ya, terima kasih banyak Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Asma. Nanti jika ada coaching lagi nih, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan hari ini? Mungkin selanjutnya kalau ada kesempatan lagi ya Bu ya, mungkin saya ingin itu kompetensi yang lebih saya ingin kembangkan itu kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali ide-ide atau potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Mungkin seperti itu sih Bu, kalau ada kesempatan lagi. Oke, baik Bu. Alhamdulillah dari
tiga kompetensi dari awal tadi sudah tercapai dalam praktek coaching kita semua ya hari ini. Terus kemudian percakapan alur ceritanya juga sudah sesuai dengan proses coaching kita, dan proses coaching sudah berjalan dengan sangat luar biasa juga. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga di lain waktu kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya Bu Asma. Terima kasih juga sudah bersedia mensupervisi saya sebagai coach dan Bu Ami sebagai coach ya Bu Ya, ya. sampai jumpa lagi Bu Asma. Iya.